Nih, gimana ya nasib aku laku yang kemarin sempat kena sanksi OJK. Dan ya sanksinya nggak main-main ya, payletternya itu yang bermasalah banget. Oh ya, satu hal lagi nih teman-teman. Buat yang mungkin menanti-nanti aku laku bakal ditutup, mungkin teman-teman akan penasaran terkait kelanjutnya bagaimana. Karena sepengetahuan kita, update berita terakhir, aku laku dikasih kesempatan sampai di Desember 2023 untuk menyelesaikan semua masalahnya dan mengajukan plan correction terhadap segala kesalahan-kesalahan yang kemarin setelah terjadi. Nah, kenapa kok ini sudah Januari tapi aku laku masih bisa digunakan, masih ada dan masih nongol nih aplikasinya. Dan bahkan penagihan-penagihannya pun masih ada. Kapan ditutupnya? Itu kan pasti pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Oh ya, ternyata setelah saya cari tahu gimana ya nasib terbaru dari aku laku ini, ya aku laku masih diberikan waktu oleh OJK. Seperti dugaan saya sebelumnya, kayaknya nggak bakal semudah itu deh aplikasi sebesar aku laku ditutup karena tidak bisa memenuhi persyaratan dari OJK. Nah, dari berita ya yang dilansir dari kompas.com juga, itu disebutkan bahwa OJK akan ngasih tambahan aku laku sampai bulan Juni, akhir Juni 2024. Wow, lama juga ya. Ngomong-ngomong lama juga guys. Ya, jadi ya udah 2 bulanan lebih sih aku laku menjalani sanksi dan action plan-nya pun juga belum beres dan dikasih waktu sama OJK. Ya kita nggak bisa berharap banyak lah ya. Aku laku bakal tutup, bakal bangkrut dan bakal ditutup. Karena ya kembali lagi, ya perusahaan sekelas mereka itu nggak main-main juga, investor di belakangnya gitu loh. Jadi saya rasa untuk masalah kayak gini doang harusnya nggak membuat mereka gampang ditutup. Pasti bisa lah negosiasi untuk sedikit memperpanjang gitu ya. Sebenarnya masalah mereka itu apa sih? Masalah sebenarnya adalah terkait masalah limit pay letter atau mungkin pembelian limit. Intinya pay letternya itu tidak bisa digunakan sekarang di beberapa platform-platform yang lain karena ya kena sanksi tadi. Cuman beberapa orang melaporkan bahwa udah bisa dipakai tapi di aplikasi aku lakunya sendiri. Contoh mungkin buat beli pulsa, buat bayar token listrik, itu masih bisa dipakai ya. Atau mungkin buat beli-beli barang-barang yang ada di aku lakunya. Di aplikasi aku laku kan ada jual belinya ya. Nah itu beberapa orang masih bisa melakukannya. Dan saya rasa kemarin saya testing juga masih bisa juga punya saya. Nah nggak tahu punya kalian masih bisa nggak? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu berharap lebih deh, aku laku bakal ditutup, terus utang kita otomatis lunas. Ya itu tidak akan memberikan solusi, tapi seandainya aku laku nggak bisa beroperasi, cash flow-nya terhambat dan dia tutup dengan sendirinya, merasa bangkrut dengan sendirinya karena cash flow-nya berantakan, ya mungkin perlu kalian syukuri juga buat teman-teman yang mungkin galbe gitu ya. Tapi kembali lagi, saya selalu bilang aplikasi pinjol tutup bangkrut itu sebenarnya bukan solusi utama karena teman-teman juga hanya akan beres masalah hutangnya, tapi finansial teman-teman masih akan di situ-situ aja. Nah, saya selalu mengkampanyekan ya dalam tanda kutip selalu pengen ngajak teman-teman itu untuk mulai fokus dan untuk mulai ya ayolah nyari kerja sampingan, ayolah nyari penghasilan tambahan, ayolah nyari pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian kerjakan di waktu luang. Nah kayak gitu. Tujuannya buat apa sih? Ya bukan semata-mata hanya untuk melunasi utang-utang kita, tapi tujuannya adalah untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ya saya yakin tidak ada orang yang apa ya gagal terus menerus sih. Pasti ada momentum di mana dia juga pasti akan sukses di bidang tertentu ya. Jadi kalau kalian merasa bang saya ini gaptek banget, saya ini orangnya nggak punya jiwa seni dan lain sebagainya, nggak bisa cari uang dengan freelance. Kan freelance sekarang kan banyak banget tuh yang untuk jadi konten kreator, penulis artikel, ya macam-macam lah ya untuk jualan online, macam-macam peluang sekarang di dunia digital banyak banget. Tapi teman-teman banyak juga pasti yang mungkin berpikiran bahwa oh saya udah gaptek, usia saya sudah segini. Saya rasa teman-teman perlu bangkit ya. Teman-teman saya rasa perlu nyobain dulu, perlu mengenal lebih jauh dulu, pelan-pelan aja belajarnya. Ya, sembari kalian berdoa, sembari kalian meningkatkan ibadah kalian, sembari kalian terus meminta tolong sama Allah untuk diberikan jalan keluar, dengan usaha-usaha itu insya Allah itu akan jadi semakin lancar kalian belajarnya. Perlu dicoba sih teman-teman. Jangan selalu merasa kayak wah saya nggak sanggup, ini bukan bidang saya. Wah ini saya nggak bakat di sini. Nah itu akan membuat teman-teman stuck di sana nanti. Membuat teman-teman akan takut untuk mencoba. Jadi mencoba itu baik ya, meskipun itu nanti ujung-ujungnya gagal, setidaknya kalian punya pengalaman dan tahu bahwa kalian memang masih belum bisa mencapainya dan harus lebih banyak belajar lagi.
ya. Jadi tetap semangat buat yang galbe di aku laku, nggak usah khawatir, meskipun DC aku laku datang itu bukan akhir dari segalanya. Masalah slik OJK ya tetap ada, dan juga masalah pembayaran juga kalian bisa nanti aja kalau uangnya sudah ada, ya. Gak usah dipaksakan, gak usah minjam sana sini, gak usah nyari dana talangan, gak usah gali lubang tutup lubang, karena itu akan menyengsarakan kalian. Beneran deh, serius akan menyengsarakan kalian. Lebih baik masalah di satu pinjol, yaitu di aku laku aja. Sisanya kita serahkan sama Allah SWT. Tinggal kita fokus dan berusaha untuk mengais rezeki, untuk menyisihkan uang, pelan-pelan kita kumpulkan. Barangkali siapa tahu nanti di pertengahan jalan aku laku menawarkan penghapusan bunga dan juga denda sehingga kalian bayar utang pokok, dan kebetulan uang kalian sudah ngumpul utang pokoknya, bisa teman-teman bayarkan. Beres, tenang, nyaman, untung banyak, nggak usah bayar denda dan juga bunga. Bener gak? Oke, semoga teman-teman sukses selalu. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat, jangan putus asa hanya karena teman-teman gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online.